Lo pernah ngerasa nggak sih, kalau pindahan rumah itu ribetnya minta ampun? Harus packing semua barang, nyari truk, ngurus dokumen alamat baru. Nah, sekarang bayangin, gimana kalau yang pindah itu bukan cuma rumah lo, tapi satu negara? Ya, kita lagi ngomongin proyek paling ambisius di Indonesia, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tapi tahu gak sih lo, Kalimantan Timur itu bukan pilihan pertama. Bahkan, pesaingnya itu berat banget, dan ada yang udah hampir-hampir aja dibangun. Pertanyaannya gini, sebelum akhirnya nama Sepaku, Penajam Pasir Utara, di Kalimantan Timur itu diresmiin, siapa sih pesaing terkuat yang gagal? Dan kenapa dari sekian banyak wilayah di Indonesia, justru Kaltim yang jadi pemenang, ngalahin mimpi lama dan rencana yang udah disusun puluhan tahun? Oke, kita mulai dari kenapa sih kita harus pindah? Banyak orang cuma jawab karena Jakarta macet dan banjir. Itu benar, tapi itu cuma kulit luar. Faktanya, Jakarta itu kayak smartphone yang udah terlalu tua. Kinerjanya melambat, memorinya penuh, dan baterainya udah kembung. Jakarta itu udah nampung lebih dari 50% perputaran uang di Indonesia. Bayangin, semua urusan bisnis, politik, pemerintahan itu numpuk di satu pulau, yaitu Jawa. Kita sebut ini fenomena Jawa sentris. Efeknya, kesenjangan ekonomi antar pulau itu kayak jurang. Terus, ada fakta yang lebih serem. Jakarta itu tenggelam, bukan kiasan, tapi beneran. Data dari ITB nunjukin kalau beberapa area di Jakarta Utara itu ambles sampai 10-20 cm per tahun. Itu cepet banget. Dalam beberapa dekade, Jakarta Utara beneran bisa jadi Atlantis versi Indonesia. Jadi, pindah itu bukan cuma pengen, tapi udah jadi keharusan buat menyelamatkan masa depan ekonomi dan administrasi negara. Nah, ide pindah ini bukan ide baru di era Jokowi, guys. Ini udah jadi mimpi yang berumur 60 tahun lebih. Pesaing terkuat pertama yang harus lo tahu, yang bahkan sampai sekarang masih sering disebut-sebut, adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bayangin nih, kita lagi duduk di warung kopi, tahun 1957. Presiden pertama kita, Soekarno, udah punya visi yang jelas. Dia bilang, pusat pemerintahan Indonesia harus berada di tengah, kayak center point di peta. Dan di mana titik tengah itu? Ya, Palangkaraya. Palangkaraya itu udah didesain jadi ibu kota. Makanya, kalau lo ke sana, tata kotanya itu udah rapi banget. Jalanan lebar-lebar, beda sama kota-kota lain di masanya. Kenapa Palangkaraya? Logika geografis. Lokasinya bener-bener di jantung Nusantara. Secara psikologis, ini ngasih pesan kalau Indonesia itu milik semua, bukan cuma Jawa. Ketersediaan lahan. Lahan di Palangkaraya itu masif. Lo bisa bangun kota segede Jakarta tanpa harus gusur permukiman padat. Terus, kenapa gagal? Ini yang banyak orang nggak tahu. Visi itu bagus, tapi realitasnya kejam. 1. Tantangan infrastruktur. Palangkaraya di masa itu ibarat kanvas kosong, tapi medannya susah banget. Sebagian besar wilayahnya itu adalah rawa gambut yang luas. Membangun di atas rawa itu bukan cuma mahal, tapi juga secara teknis ribet. Bayangin lo lagi bangun gedung pencakar langit di atas jeli. Butuh pondasi ekstra dalam dan mahal. Akses logistik. Sampai sekarang, Palangkaraya masih minim akses ke pelabuhan besar dan bandara internasional yang memadai. Membangun IKM itu butuh logistik skala raksasa. Kalau Palangkaraya yang dipilih, semua bahan harus didatangkan dari nol, yang bikin biaya bengkak. 3. Bencana alam. Meskipun di luar cincin api Pasifik, Palangkaraya punya risiko banjir tahunan yang tinggi akibat luapan Sungai Kahayan dan wilayah gambutnya. Dalam kajian mitigasi bencana, Palangkaraya dianggap punya skor risiko yang lebih tinggi daripada kandidat lain di Kalimantan. Jadi, Palangkaraya itu adalah impian yang indah, tapi secara teknis dan finansial di era modern, dia kalah telak.
kalau Palangkaraya itu mimpi Bung Karno. Jonggol adalah rencana yang hampir jadi kenyataan di era Orde Baru. Dan ini plot twist-nya. Banyak orang mengira ide pindah ibu kota itu cuma berkutat di luar Jawa. Padahal, Presiden Soeharto di tahun 90-an udah nyiapin kawasan Jonggol, Jawa Barat buat jadi ibu kota baru. Fakta mengejutkan. Rencana ini udah serius banget. Keputusan Presiden udah dikeluarkan, master plan udah dibuat, dan bahkan pengadaan lahan buat bakal Istana Negara dan pusat pemerintahan di Jonggol itu udah dimulai. Jonggol dipilih karena deket sama Jakarta, jadi nggak terlalu ngagetin roda ekonomi. Logistiknya gampang. Secara infrastruktur, dia bisa nyambung langsung ke jalur puncak atau tol yang udah ada. Kenapa Jonggol gagal total? Jonggol tumbang bukan karena masalah teknis, tapi karena masalah politik dan ekonomi. 1. Krisis 1998. Krisis moneter global yang melanda Asia Tenggara di tahun 1997-1998 itu bikin semua proyek infrastruktur raksasa, termasuk Jonggol, langsung dibekukan. Begitu pemerintahan berganti, rencana ini otomatis ikut hilang. Gak ngilangin masalah utama. Dan yang paling penting, kalau ibu kota pindah ke Jonggol, masalah utamanya gak bakal hilang. Jakarta dan Jonggol itu cuma beda 60 km. Itu namanya memperluas masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kemacetan bakal pindah, ekonomi tetap Jawa sentris, dan ancaman tenggelam di Jakarta tetap ada. Jadi kalau Palangkaraya gagal karena geografis, Jonggol gagal karena historis dan filosofis yang salah. Lo harus tahu, penentuan IKN yang sekarang di Kaltim itu bukan cuma hasil feeling atau tunjuk peta. Tim dari Bappenas dan konsultan independen udah nyusun daftar kriteria yang kejam dan super detail. Anggap aja ini kayak audisi yang pesertanya harus sempurna 100%. Ini 4 kriteria paling vital yang bikin Kaltim unggul. 1. Mitigasi bencana. Ini yang paling utama. Calon IKN gak boleh berada di jalur gempa aktif, harus minim resiko tsunami, dan gak boleh rawan banjir besar. Fakta Kaltim, kawasan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara itu relatif sangat aman dari gempa tektonik. Wilayah ini berada di lempeng Sunda yang stabil, jauh dari jalur subduksi lempeng Indo-Australia. Ini yang kita sebut geopolitik yang tenang. Palangkaraya dan kawasan Sulawesi yang sempat dipertimbangkan kalah di poin ini. 2. Ketersediaan dan status lahan yang clear. Bayangin, lo mau bangun kota seluas 256.000 hektar. Kalau lahannya harus gusur masyarakat adat atau hutan konservasi nasional, itu bakal jadi konflik panjang dan mahal. Fakta Kaltim, sebagian besar lahan yang dipilih di IKN saat ini adalah kawasan bekas hutan tanaman industri atau lahan konsesi milik perusahaan yang hak guna usahanya akan habis atau dicabut. Artinya, secara hukum, lahan itu lebih mudah dibersihkan statusnya dan dialihkan ke negara tanpa terlalu banyak konflik horizontal. Aksesibilitas dan infrastruktur existing. IKN gak bisa berdiri sendiri. Dia harus disokong kota-kota penyangga yang udah mapan. Fakta Kaltim, kawasan IKN diapit oleh 2 kota besar yang udah matang, Balikpapan dan Samarinda. Balikpapan punya bandara internasional Sepinggan dan pelabuhan yang udah siap. Infrastruktur listrik dan air bersih juga bisa disuplai dari 2 kota ini di fase awal. Ini bikin pembangunan jadi accelerated alias lebih cepat. 4. Posisi geografis sebagai jantung maritim. Kaltim itu berada di tengah-tengah Indonesia, gampang diakses dari barat dan timur. Secara connectivity, dia adalah simpul tengah. Jadi, kalau kita analogiin ke warung kopi, Jakarta itu udah kayak meja yang penuh piring kotor dan gelas numpuk di satu sisi. Kaltim, di sisi lain adalah meja kosong yang ditaruh di tengah ruangan yang punya fondasi paling kuat. Pilihan IKN itu bukan cuma sekadar mindahin kantor. Ini adalah upaya buat membelah Gajah Jawa. Selama ini,
gajah itu selalu berdiri di atas Pulau Jawa. Dengan pindah ke Kaltim, harapannya gajah ini dipaksa buat menjejakkan kaki yang lain di pulau-pulau luar Jawa. Ini bukan cuma teori guys, kita punya studi kasus. Brasilia, Brasil. Di tahun 1960-an, Brasil mindahin ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Hasilnya, Brasilia sukses jadi pusat administrasi yang modern, tapi Rio tetap jadi pusat bisnis dan budaya. Sayangnya, pemindahan itu gak sepenuhnya menghilangkan kesenjangan ekonomi di Brasil. Malah, Brasilia itu jadi punya masalah sendiri, mahal banget, dan terlalu fokus ke pemerintahan. Nah, ini tantangan buat IKN. Jangan sampai Nusantara cuma jadi kota dinas yang sepi di akhir pekan. Dia harus bisa menarik para pelaku bisnis, seniman, dan komunitas buat hidup di sana. Jadi lo udah tahu sekarang, ide pindah ibu kota itu udah ada sejak Bung Karno mimpi di Palangkaraya. Rencana itu hampir jadi di Jonggol. Tapi, pada akhirnya, IKN dibangun di Kaltim bukan karena dia yang paling ideal secara impian, tapi karena dia yang paling realistis dan aman secara teknis. Ini adalah keputusan yang paling klinis. Palangkaraya kalah karena rawa, Jonggol kalah karena terlalu dekat sama masalah, dan Kaltim menang karena kestabilan mitigasi bencana dan kemudahan status lahan. Sekarang, pertanyaan filosofisnya buat lo. Mampukah pemindahan ibu kota ini benar-benar menyelesaikan masalah Jakarta yang tenggelam dan masalah kesenjangan antar pulau yang udah mengakar puluhan tahun? Atau, apakah IKN hanya akan jadi monumen ambisi baru di tengah hutan Kalimantan? Coba deh lo kasih pandangan lo di kolom komentar. Menurut lo, mana sih dari Palangkaraya atau Jonggol yang seharusnya lebih layak jadi ibu kota? Jangan lupa like video ini, share ke tongkrongan lo, dan subscribe biar lo gak ketinggalan fakta mind-blowing lainnya dari Tahu Gak Sih Lo. Sampai jumpa.